Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat pada Bini Jamida selaku pengasuh Sarana Pendidikan Pesantren SPKM Lari Benefit. Yang saya hormati kepada jajaran dan guru SMA Akron Lari Benefit. Yang saya hormati kepada segenap pengurus Sarana Pendidikan Pesantren SPKM Lari Benefit. Tidak lupa kepada kedua orang tua saya yang saya sayangi dan saya cintai di rumah, dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Saya Zizana Nafiat dari kelas 8 MTS Akron Lari Benefit. Hari ini saya akan mempresentasikan PTM Jenayah saya mata pelajaran IPS tentang nasionalisme dan jati diri bangsa. Yang pertama, itu ada penjelajah. Dengan adanya pengaruh kondisi geografis terhadap penjajahan, yaitu dengan letak geografis yang di Indonesia yang sangat strategis, yaitu 2 benua dan 2 samudra membuat berada di jalur perdagangan dan juga penjelajahan samudra. Yang kedua, yaitu terjadi perubahan dari segala aspek seperti budaya, sosial, ekonomi, dan juga politik. Dan yang ketiga, yaitu perubahan masyarakat akibat penjajahan, yaitu pendudukan Jepang malah makin buruk. Yang kedua, yaitu ada pergerakan. Yang pertama, perkembangan organisasi dan juga pergerakan Indonesia di era penjajahan, yaitu organisasi pergerakan muncul atas dasar cita-cita seperti Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan juga Perhimpunan Indonesia. Dan yang kedua, yaitu proses pelaksanaan kemerdekaan, dimulai dari pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1945, lalu diadakannya Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945, lalu dibacakanlah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga, yaitu ada pemerataan pembangunan. Pertama, kondisi geografis dan juga pemerataan ekonomi. Sebagai negara Indonesia ini kondisi negara kepulauan membuat pemerataan ekonomi fokus pada pulau dengan penduduk yang banyak. Yang kedua, lembaga keuangan, yaitu fungsinya untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, manfaat dari lembaga keuangan. Yang pertama, yaitu penyaluran dana, pengalihan aset keuangan, dan juga mempermudah transaksi. Dan yang terakhir, yaitu alasan konflik sering terjadi dan juga cara mengatasinya. Alasan konflik sosial terjadi itu karena mungkin perbedaan ras, agama, pendapat, dan juga perasaan. Dan yang kedua, yaitu metode untuk mewujudkan integrasi sosial, yaitu dengan menghargai perbedaan dan juga melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, yaitu dampak penanganan konflik, yaitu hilangnya nyawa dan juga perpecahan. Cara menangannya yaitu fokus pada solusi dan juga menjadi pendengar yang baik. Oke, saya kira cukup. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.